Semangat pagi! Selamat datang kembali Future Leaders di podcast University of Life, podcast Universitas Ari Ginanjar yang akan memberikan nih inspirasi-inspirasi dari para tokoh yang hadir dalam podcast. Kali ini kita kehadiran sosok anak muda yang sangat berprestasi, bertalenta, cantik, seorang perempuan. Kita akan sambut nih CEO Sculptify yaitu Bafna. Halo. Halo Bafna, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana nih, sekarang perasaannya Bafna hari ini gimana? Coba boleh dong sharing-sharing dulu nih perasaannya hari ini. Aku jujur pas Pak Leo nanya ya, kamu udah di podcast belum? Aku mau di podcast, ngapain? Aku ngomong apa aja. Kayak, oke, good to have, thank you. Thank you for having me. Kalau Good to be here. misalnya, hari ini nih kegiatan Bafna ngapain aja sih kira-kira setelah podcast nih? Habis itu kan ada kuliah, ngapain aja sih kira-kira kalau kegiatannya Bafna? Aku ada, jam 1 sampai jam 4, aku ada sospro dan kelompok MKWK aku untuk mata kuliah. Terus jam 4 sampai jam 5 aku harusnya OTW pulang, terus aku harus meeting sama ibu aku. Terus jam 6 sampai jam 7 aku closing briefing sama karyawan aku. Jam 7 sampai jam 8 aku get ready untuk dinner sama investor Bandung. Luar biasa, padet banget jadwalnya nih. Terus jam 8 jam 10 aku pulang tidur. Udah tepar, aku nggak bisa ngapa-ngapain Iya, lagi. jam 10 udah stop ya. Bafna mau tanya dong, berarti kegiatan selain kuliah ini Bafna tuh ngapain sih? Tadi kan kayaknya harus meeting sama investor, meeting sama, masih semester berapa nih Bafna sekarang? Investor keberapa? Enggak, sekarang semester berapa? Semester berapa? Semester kedua. Sekarang masih semester kedua, tapi kegiatannya udah Padat padat banget. banget kayak ini ya, orang terkaya sedunia gitu. Kayak Amin. banyak banget yang dikerjain. Coba sharing dong Bafna, apa sih berarti kegiatan di luar kuliah ini? Pasti aku kerja itu buat aku ya kalau mau escape lah dari kegiatan kuliah ya. Dan aku kuliah untuk escape dari kegiatan kerja. Oke. Jadi ya selain itu ya aku pasti bikin atur waktu lah buat benar-benar harus kuliah nih, harus kerja, atau enggak mungkin ini waktu aku bener kayak oke, ini aku harus free time, aku bener-bener nggak boleh ngapa-ngapain. Aku juga ngomong sama karyawan aku, hari Senin nggak ada yang kontak, nggak ada yang teks aku, nggak ada yang kalau mau nunggu sampai Selasa, jangan ganggu aku gitu. Jadi aku benar-benar harus atur waktu sih. Itu time management, semuanya itu dikunci, semuanya time management ya guys. Jangan kayak pikir aku cuman asal-asal jadwal doang gitu. Jadi pasti aku harus atur waktu sampai benar-benar ini kayak ini stressing aku nggak, ini kayak bikin aku capek nggak. Kalau bikin aku capek ya pasti aku reschedule. Oke. Kita mau tanya sedikit nih Bafna. Boleh. Cerita menarik ke beberapa masa yang lalu sebelum masuk ISQ Business School atau Universitas Ari Ginanjar saat ini. Sebelum masuk UAG University ini, apa sih yang membuat Bafna bisa masuk ke UAG University ini? Sedangkan Bafna itu latarnya dulu dari luar negeri kan ya, sempat di sekolah di luar negeri, terus kok tiba-tiba masuknya ke UAG University ini. Boleh dong sharing sama teman-teman yang ada di rumah? Boleh. Oke, jadi tuh pas aku sebelum ya, kita sebelum ISQ dulu. Jadi aku SMA di Dubai. Oke. Dan itu ya fun lah buat anak muda, gimana sih ya. Pas aku balik ke sini, aku sebenarnya harusnya tuh kayak ya udah aku summer vacation aja. Abis itu aku balik ke Kanada karena aku SD SMP di sana. Aku harusnya udah kuliah di sana atau enggak ke Belanda buat kuliah juga. Oke. Aku as a backup, aku apply ke UGM. Oke. Udah diterima setahu aku ya, nggak tahu. Pokoknya aku ada 3 pilihan lah. ISQ itu bukan not one of them. Aku justru nggak tahu. Aku pikir ini ada apa-apaan sih, dari kecil aku udah lihat. Aku dulu panggilnya Gedung Allah. Oke. Kayak kan ada Allah di atasnya kan. Itu kayaknya emang udah jadi ikonik ya. Ikonik banget. Aku kayak ini Menara 165 itu Gedung Allah, Gedung Pak. Allah. Iya. Gitu. Jadi ya udah aku pas itu ibu aku ngomong kayak, "Baf, ini ada ISQ executive training." Aku bilang aku nggak tahu itu apa-apaan, tapi ya udah aku ikut aja. Aku bilang kayak gitu. Ya udah ikut aja gitu. Pas itu nggak tahu ada sesuatu yang terjadi di dalam Granada Ballroom itu, tapi kayak aku tiba-tiba merasa kayak aku mending kayak di sini aja deh. Nggak tahu, mungkin kayak panggilan ya? Panggilan gitu loh. Mungkin dari Allah sendiri atau dari malaikat siapa gitu, tapi
ya gitu aku tiba-tiba kayak ngerasa kayak aku kayak I need to be here, aku deserve to be here gitu. Jadi akhirnya kayak Mami ini kan ada kuliah ya, kayaknya aku di sini aja deh. Dan aku juga tertarik dengan konsep apa ya namanya sekolah karakter gitu karena nggak ada ya sama sekali, maksudnya di seluruh dunia aku nggak pernah dengar ada namanya sekolah karakter. Jadi aku masuk gitu, aku kayak aku mau coba gitu. Jadi out of nowhere, sebuah kampus yang nggak dalam pikiran Bafna sebelumnya, itu malah masuknya di situ. Iya, dan aku tuh big believer dengan kayak apa yang maksudnya biasanya nggak selalu yang apa yang kamu expect, nggak selalu apa yang kamu mau. Jadi kalau aku udah merasa kayak kamu harus di sini, kamu harus di sini, aku udah ya udah aku jalanin gitu loh. Kayak aku karena menurut aku itu tanda nggak sih daripada suara hati ya, iya, jadi kamu mendengarkan suara hati. Fitrah. Oke, kita ngambil sedikit deh Bafna. Kan tadi Bafna cerita kalau misalnya sebelum masuk ke WAGI University ini sempat ikutan ISQ training yang eksekutif. Ya. Apa sih yang Bafna dapetin di ISQ training eksekutif nih sampai nyampe akhirnya kayaknya aku harus ada di ISQ? Kalau nggak salah itu pas hari kedua itu ada cerita tentang Nabi menjadi leader yang baik dan yang apa ya gimana ya kayak leave a mark on this world kan gitu. Pasti aku dengar kayak maksudnya ya banyak orang Islam, apalagi pas aku di Kanada atau di Dubai, banyak orang Islam yang sebenarnya ya mohon maaf controversial ya, tapi mereka tuh sebenarnya daripada bukan menghormati tapi kayak percaya, mereka lebih percaya karena takut daripada percaya karena benar-benar kayak ini baik dengan buat cinta aku, ya? dengan cinta gitu loh. Jadi paham ya dengan paham maknanya iya, dilakuin. Karena banyak orang Islam yang ya di luar sana dari experience aku ya. Aku juga salah satunya. Aku percaya karena takut, bukan percaya karena ini memang agamaku, ini memang aku cinta dengan agama aku sendiri gitu. Karena mungkin dari kecil kita terbiasa dengan kalimat-kalimat kamu lu gini masuk neraka gitu. Kalau kamu nggak salah nanti Allah marah loh. Ya gitu. Aku dikit-dikit kayak nanti Allah marah, nanti kamu masuk neraka, nanti dosa gitu. Padahal yang seharusnya narasinya yang dipindah ya kayak ayo kamu sholat karena kamu butuh Allah. Iya gitu betul. Dan aku lihat itu karena itu cara ISQ yang approach gitu. Oke. Kayak ya mereka ngomongnya ya gitu dibalikin ke hal yang positif dengan narasi yang indah Allah. Ya. Iya, kamu butuh sholat karena itu nanti apa ya? Secara gimana uang kamu lah masuk ke surga kan gitu ceritanya. Tiket buat kita masuk. Tiket buat kita masuk ke surga. Tapi ya di sana ya aku sempet ya jujur menjauhi sedikit karena aku takut dan pas itu kan nggak ada yang bisa hold me accountable kan gitu ya. Jadi kayak aku nggak ada yang bilang Bafna sholat, Bafna gini gitu loh. Jadi ya pas aku masuk kayak ya aku harus di sini karena akhirnya di paling dalam hati tuh aku percaya. Nggak mungkin aku nggak percaya gitu. Dari maksudnya gimana ya? Orang tanya aku agamanya apa, pasti aku bilang Islam. Nggak mungkin aku bilang ateis atau gimana gitu. Nggak pernah. Aku pasti bilang Islam karena ya paling apa sih ya? Deep down in my heart, I know I'm Muslim, tapi mungkin secara projectnya gitu loh ke orang lain atau gimana, paling pas itu enggak. Gitu. Oke. Kalau misalnya sekarang kita beralih sedikit nih tentang bisnisnya Bafna. Boleh. Jadi kan Bafna sekarang jurusan manajemen ya, jurusan manajemen dan sekarang Bafna juga udah mulai menghandle bisnis sendiri namanya Sculptify. Boleh dong sharing sama teman-teman yang ada di rumah, apa sih Sculptify itu dan Bafna sebagai CEO kerjaannya apa aja? Okay. Jadi Sculptify Indonesia itu sebenarnya tempat pijit. Aku tukang pijit, Kak. Oke. Kayak orang nanya, kamu kerjanya apa sih? Aku tukang pijit. Gitu. Oke. Karena itu sisi lucunya. Tapi Sculptify itu adalah tempat pijit yang sangat spesifik ya maksudnya. Jadi teknik yang kita lakukan itu adalah lymphatic drainage. Jadi tuh apalagi buat perempuan, kita tuh kalau lemak bukan artinya lemak gendut, lemak apa ya, gak bisa dikeluarin gitu. Dan ya perempuan juga susah kan ngeluarin lemak apalagi di perut ya, karena kita juga ada lemak yang untuk melapisin organ-organ reproduksi kita. Jadi biasanya itu lemak bukan lemak yang tergantung ya, ada lemak yang keras, ada yang lemak yang
masih lembek itu artinya masih berair gitu lah. Oke. Jadi banyak orang yang pikir kayak oh gue gendut banget nih, padahal sekali 2 kali udah langsung keluar gitu loh. Jadi ya teknik kita itu lumayan lembut tergantung apa yang mereka mau, dan itu sebenarnya sih bisa ngurusin. Oh, mungkin kita harus nyoba ke sana. Harus nyoba dong. Di mana tuh tempatnya? Lokasi women only kita itu di Cipete. Oh, menolak. Ada yang untuk laki-laki juga itu di Kemang. Oke. Berarti kegiatan Bafna nih sebagai CEO Sculptify itu apa aja sih? Ya itu meeting lah, juga Meeting. organize SDM. Hmm. Ya make sure terapis, aku panggilnya terapis ya, bukan karyawan. Terapis aku tuh bermotivasi lah buat masuk ke kantor. Oke. Ya, kan tadi kita ngomongin kenapa. Oke. Nah, ini dia kita bakal spill lagi nih. Spill lagi. Kan Bafna sekarang kan berarti sebagai CEO ini juga nge-organize SDM-nya. Terus Bafna juga masuk ke kampus UAG University sebagai kampus karakter. Ya. Nah, ada nggak sih implementasinya nih dari Ada Bafna dong. belajar di UAG University ini sama implementasinya ke bisnisnya Bafna sebagai Ada. untuk nge-organize SDM ini? Ya ada. Jadi tuh aku jujur pas itu mungkin kayak gue butuh nggak ya? Kayaknya nggak butuh deh. Tapi akhirnya dipakai Apa tuh? karena jadi setiap pagi mau di lokasi apapun semua terapis aku harus morning briefing. Ceritain dulu dong, morning briefing itu apa nih? Ini kan kayaknya sesuatu hal yang nggak Sangat familiar unik nih ya. sama orang-orang di luar sana. Apa sih morning briefing itu? Jadi ya beda ya, kita kan Kalau di morning kampus- briefing di kalau di sini kampus kan tuh kayak gimana ada dan- list gitu ya. Hmm. Nah, aku biasanya itu kita satu-satu nih kayak harus kasih tahu nih ke semua terapis-terapis yang lain kayak oke, niat kita tuh apa aja hari ini. Oke, good. Mau itu jadi kayak gue mau masukin omset 10 juta, boleh masukin gitu kan. Tapi kayak ya maksudnya walaupun sekecil apapun atau sebesar apapun nggak apa-apa kita terima gitu loh. Dan pasti ada doa, pasti adalah kayak Satria YSQ-nya, tapi aku nggak mau disclose. Tapi bukan Satria YSQ gitu loh. Oke, mungkin Bukan ceritain sedikit yel-yel nih. gitu. Kalau morning briefing di kampus tuh kayak gimana dan apa dampaknya ke Bafna? Nyampe Bafna pengen implementasiin itu di tempat kerja. Aku kadang-kadang masuk kelas ya, aku masih ngantuk, belum bangun gitu lah ya. Masih ngumpulin nyawa ya? Iya, pas masuk kampus, terus ya pasti kita visi misi, doa, asma Itu kita husna. lantang ya, kita Iya lantang. betul. Kan akhirnya terus kita mental stick tuh hari nih gitu, kayak kan ngebangunin ya, mau aku duduk aja nggak partisipasi, tapi orang pasti teriak-teriak, bikin aku bangun gitu loh. Itu salah satunya. Tapi juga kan apa ya, daily affirmation gak sih? Betul. Kayak hari ini ya Saya semangat. Saya bahagia kan gitu, saya fokus kan, itu kan daily affirmation ya. Dan ya itu bagus banget. Itu kayak works ya? Itu works banget. Daily affirmation kan akhirnya kan bikin kita percaya. Karena kita selalu dengar, kita selalu repeat to ourselves kan gitu. Makanya aku implementasi morning briefing. Ada Karena nggak dampaknya tuh ke terapis-terapis yang di tempatnya Bafna? Dampak dari si morning briefingnya ada nggak kira-kira? banyak yang udah nggak telat lagi. Oh, udah nggak telat lagi. Oke. Karena mereka nggak mau ketinggalan morning briefing. Oh, malah dia nggak mau telat karena motivasinya dia harus ikutan morning briefing. Harus ya? ikutan morning briefing, kalau enggak ya mereka sedih gitu. Kayak tungguin gue dong, gue mau morning briefing. Tunggu, sabar ya. Masih 5 menit lagi gitu. Ya nggak tahu, pokoknya aku bilang jam 9 udah harus ada ya guys. Ada yang datang jam setengah 10 gitu-gitu. Sekarang bukan mungkin nggak jam 9 tank sih, tapi jam 9.15-an atau 30 kita harus ada morning briefing gitu. Oke. Jadi banyak yang udah nggak telat lagi, alhamdulillah. Oh, dan itu membantu kamu sebagai CEO untuk mengorganize si SDM-nya ini supaya mereka ya tadi ya jadi Ya, mungkin apakah target-target jadi lebih tercapai atau ada nggak efek-efeknya ke pekerjaan mungkin selain nggak telat tadi? salah satunya itu mereka nggak tahu ya, lebih semangat aja gitu masuk gitu loh. Kayak kadang-kadang mereka tuh ngomong ke aku kayak kak, aku semalam tuh tidurnya nyenyak banget, makanya kayak langsung capek. Jadi mereka jujur, aku nggak ada masalah orang kerja keras, tapi ada bedanya dengan kerja keras dan
kerja terlalu keras ya. Oke. Aku juga nggak mau kerja terlalu keras, maksudnya tuh yang capek kan. Akhirnya ya Kerja mereka keras dan kerja cerdas kali ya. iya betul, oh my god betul banget. Dan ya udah kayak mereka datang, mereka tuh semangat. Karena aku yang paling aku nggak suka tuh karyawan dari mana aja ya, itu nggak harus dari Scoptify doang. Mereka masuk bukan karena gue harus kerja, gue harus nafkahin, aku harus gini. Jangan mikirin kayak begitu. Maksudnya kerja karena kamu mau build personal branding kamu, kerja untuk karena akhirnya kalau Scoptify untung ya, mereka juga untung, pasti gajinya lebih banyak. Aku juga untuk motivasiin ya sebagai tempat kerja ya, maksudnya kan akhirnya kita kerja untuk mendapatkan uang. Jadi aku masukin kayak bonus setiap bulan kayak oke guys, kalau kita omsetnya ceritanya 100 juta nih bulan ini, kalian dapat omset 500.000 gitu. Ya itu makanya mereka tuh kayak wah gue harus kerja banyak. Kemarin aja kita hit 300 juta sebulan. Jadi biasa. mereka omsetnya berapa ya? 2 jutaan kalau nggak salah. Itu bonusnya ya? Bonus Bonusnya luar tambah biasa. gaji pokok. Mereka Seneng banget itu Pak. ngajak-ngajak aku makan. Oke, kalau misalnya Bafna nih, struggle-nya kan Bafna masih mahasiswa. Dan sekarang Bafna juga seorang pebisnis. Struggle-nya tuh apa sih sebagai seorang pebisnis yang masih muda belia kayak Bafna tuh apa struggle-nya? Jujur mental health-nya sih. Oke, kenapa tuh? Kadang ya maksudnya sebagai remaja, aku masih remaja ya guys. Aku masih 19, aku belum ya kayak masih remaja. Jadi ya justru aku pasti merasa capek. Aku pernah banget kayak merasa kayak aduh aku nggak bisa handle, kayaknya aku jual aja deh gitu. Tapi aku telepon mami aku, awas ya kamu jual, kamu udah keluar gini. Jadi kayak ya adalah motivasi dari ibu aku, tapi aku ada juga dari motivasi kayak terapis aku, karena mereka pas itu aja aku bilang guys aku kuliah dulu ya gitu, kayak oh iya kak mau dianterin nggak, mau diginin kak, kayak aku ada nih bekal nih ya, sini aku masakin. Masak dari mana, kayak aku bikin rendang kemarin gitu. Kayak merasa family gitu loh, kayak merasa kalau oh, ini keluarga aku. Dan aku aja kayak hampir nangis gitu, kayak mikirin aku kayaknya mau jual deh, karena aku nggak sanggup ngelihat karyawan aku tuh di bawah bos lain yang bisa aja lebih bagus daripada aku, tapi nauzubillah, oh my god, bisa aja kayak mereka lebih parah, karena mereka pasti punya background dari spa yang lain gitu ya. Dan banyak banget mereka kayak ceritain, kita dulu bosnya gini, kita dulu bosnya begitu, kayak aku nggak mau ngeliat mereka kayak begitu lagi kan. Dia itu salah satu kenapa aku stay strong lah buat mereka dan buat aku juga gitu loh. Juga time management aku sih juga lumayan, sekarang udah bisa manage my time lebih baik, tapi dulu berantakan banget. Itulah struggle paling, time management sama mental health sih. Ya kita walaupun mungkin memang motivasi harus dari diri kita sendiri ya, tapi kita selalu butuh orang eksternal. Walau itu maupun itu ibu, karena ibu kan kita look up ke our moms kan lebih banyak gitu. Ayah, paling keluarga. Jangan temen, dosen aku aja, Bunda Feni. I look up to Bunda Feni a lot. Karena aku kayak aku mau banget setenang Bunda Feni. Aku mau banget secerdas Bunda Feni gitu. Datang-datang udah kayak murah, cerah gitu lah, cerah, semangat gitu. Kayak mau banget. Jadi aku mulai implementasikan kayak habit-habit Bunda Feni. Oke. Kelas masuk ya SQ, ikut kelas Bunda Feni guys. Kelas karakternya Bunda Feni ya. Betul. Jadi itu sangat works untuk kehidupan lainnya ya. Jadi maksudnya nggak cuma di kampus aja, tapi ternyata kegiatan kelas karakter itu sangat berpengaruh juga untuk kamu memulai bisnis, kamu belajar dan lain-lain di luar kampus. Berarti sebagai Gen Z nih, apakah berarti kamu ada nggak pesan-pesan nih buat Gen Z seumuran kamu yang mungkin mereka belum mulai bisnis, yang mungkin mereka masih takut nih, ada nggak pesan-pesan buat mereka? Oke. Jangan takut buat mulai. Jangan takut mulai. Banyak banget anak-anak yang udah 16, 17, mereka udah udah banyak lah duitnya, udah provide for their parents already. Kayak jangan takut, tau nggak? Aku kayak
aku selalu banyak banget di comments atau DM aku sendiri, kayak mereka tuh ngomong kayak, "Kak, aku 16, aku 17, tapi aku nggak mau kerja 9 to 5." Kita, ya that's okay. Aku nggak bisa kerja 9 to 5 either, tapi aku kuliah 9 to 5. Jadi beda ya. Ya nggak apa-apa, kayak start aja, nggak perlu besar, nggak perlu modal besar. Kalau nggak cari aja investor. Yang mungkin bisa aja ibu aku investor aku dulu. Nggak apa-apa, start aja, mulai aja, daripada nggak mulai-mulai, gitulah. Aku sih bilangnya kayak begitu. Berarti hal apa yang perlu sebelum modal nih? Pasti ada sesuatu hal sebelum modal yang harus kamu mulai untuk membangun bisnis itu apa? Entah keberanian atau apa? Grand way nggak sih? Grand way, oke. Boleh kita spill dikit, berarti grand way-nya Mbak Afna tuh apa sih untuk memulai bisnis Sculptify ini? Ya, grand way aku itu, aku mau menginspirasi perempuan ya di seluruh dunia atau di seluruh Indonesia juga. Kita sebagai perempuan ya banyak ya, kita di-dismiss mulu sama orang tua atau orang-orang dari luar kan. Kamu kan cewek dan kamu muda, kenapa nggak nikah? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Kayak, ya udah deh. Oke, terserah. Pikirin aja, terserah kalau aku mau nikah, aku mau jalanin sendiri dulu. Mau wanita berkarir dulu, mungkin baru nikah gitu loh. Kayak, biar nggak perlu perempuan juga, maksudnya anak-anak muda mungkin seumur aku atau nggak lebih muda lagi, mereka bisa lihat kalau wow, kalau dia bisa pasti aku juga bisa gitu loh. Aku mau dilihatinnya sebagai apa ya, kakak gitu loh. Oke, jadi kamu pengen orang-orang tuh bisa termotivasi dengan hadirnya kamu ya. Kamu jadi sosok yang inspiratif ya buat mereka. Jadi kalau teman-teman nih lagi pengen mulai bisnis, mungkin boleh kepo-kepoin Mbak Afna. Apa Instagram Mbak Afna nih? Boleh nggak nih mereka? Di bawah sini ya? boleh. @bafnawijaya, BHAVNAWIJAYA. Oke, sip. Udah, yang terakhir deh. Apa sih kontribusi Sculptify ini ke Indonesia, untuk Indonesia, tanah air kita tercinta ini? Dan atau mungkin udah ada hal yang dikontribusiin saat ini, prestasi-prestasi dari Sculptify, boleh dong cerita? Oke, kebetulan di bulan Maret kita memang sudah menang Asian's Favorite Spa and Wellness. Oh, oke. Nah, itu aku juga kaget ya, jujur, kayak aku di WA sama ibu aku karena aku nggak handle PR ya. Jadi kayak tiba-tiba kayak, "Bafna, kamu menang ini tahu, kamu datang ya." Tuh kayak, aku menang apaan? Aku nggak tahu, aku kirain ibu aku yang bakal speech, ternyata aku dijebak di speech. Jadi kayak wow, aku jujur pas itu aku mau nangis sih ya, karena aku pertama kayak award secara bisnis, maksudnya award apa ya, pidato pisah atau gimana itu banyak, tapi ini pertama kayak benar-benar aku bisa kayak, wah hampir nangis deh pokoknya. Jangan. Apa tuh, nggak apa dong? It's okay. Nggak apa-apa. Ya jadi tuh Asian's Favorite World Spa and Wellness itu salah satu setahu aku magazine, majalah, dan mereka tuh punya buku yang kayak kasih tahu tuh semua kayak di mana ya, Malaysia, Singapura, Vietnam, apa sih negara-negara di asosiasi ASEAN ya, yang mereka banyak banget yang favorite spa, favorite bisnis atau bisnis yang paling apa ya, kayak berinovasi atau bagaimana. Kayak banyak banget. Aku kemarin ibu aku kan menang bukan favorite sih, tapi kayak most inspirational woman lah di sama majalah yang sama. Dan aku kayak kaget karena yang menang-menang tuh apa ya, di ibu kota yang baru, IKN, salah satu representasi dari IKN. 5 Polres kalau nggak salah. Kayak gak tau, kayak ibu aku juga bilang, ini kok gue tukang pijit, gue ngapain ya di sini? nggak ada koneksi gitu. Tiba-tiba kayak, but you're my inspirational woman gitu. I look up to you, everybody looks up to you. Aku bilang kayak gitu kan. Jadi ya banyak, aku aja sebagai anak muda, aku ngelihat ibu aku untuk kayak wow, dia tuh perempuan yang sangat powerful gitu loh. Walaupun dia istri, dia dulu emang ibu rumah tangga gitu, tapi dia masih bisa build something of her own. Okay. Dan ya one day insya Allah kan, maksudnya anak aku bisa ngelihat aku kayak begitu juga. Karena pasti bangga dong gitu.
itu sih kontribusi dia secara masyarakat gitu ya. Mungkin ada ibu-ibu yang di luar, ibu-ibu yang nonton mau start bisnis atau invest ke Skoptify, boleh aja datang ke Cipete. Oke, thank you banget Bafna. Semoga Skoptify ini bisa go global. Amin. Bisa lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang terinspirasi juga dari Bafna dan ibunya Bafna. Salam juga buat tante ya. Iya. Sangat menginspirasi hari ini. Datang ke Cipete. Boleh. Kita kasih voucher kali ya. Voucher nanti. Khusus UAG. Iya, khusus UAG. Oke, terima kasih banyak nih Bafna. Semoga bisnisnya lancar terus dan juga terus menginspirasi banyak orang di Indonesia dan di luar sana. Itulah teman-teman University of Life versi Bafna.